Frenkie de Jong murka usai kekalahan Barcelona, soroti keputusan kontroversial. Gelandang asal Belanda itu tampil paling vokal setelah laga berakhir. Ia menilai sejumlah keputusan krusial membuat Barcelona kehilangan peluang meraih hasil lebih baik. Ter Stegen tegas tolak West Ham, pilih setia bersama Barcelona. Di tengah godaan dari Premier League pada bursa transfer Januari 2026, sang kapten memilih bertahan di Spotify Camp Nou. Keputusan ini menegaskan komitmennya untuk terus memimpin Barcelona dalam perburuan gelar. Flick pilih evaluasi internal usai kekalahan Barcelona. Ia mengakui ada keputusan penting yang memengaruhi jalannya pertandingan. Meski demikian, Flick menegaskan fokus utamanya adalah memperbaiki ketenangan dan ketajaman tim. Lamine Yamal disorot tajam, warganet terbelah usai Barcelona tersungkur. Sebagian pihak melontarkan kritik keras terhadap performanya, namun tak sedikit pula yang menilai sang pemain muda tak pantas dijadikan kambing hitam atas kekalahan tim. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Frenkie de Jong murka usai kekalahan Barcelona, soroti keputusan kontroversial. Gelandang asal Belanda itu tampil paling vokal setelah laga berakhir. Ia menilai sejumlah keputusan krusial membuat Barcelona kehilangan peluang meraih hasil lebih baik. Frenkie de Jong tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya setelah Barcelona harus menelan kekalahan pahit. Gelandang asal Belanda itu tampil sebagai suara paling lantang usai laga, menyoroti jalannya pertandingan yang menurutnya dipenuhi keputusan kontroversial dan merugikan timnya. Sebagai salah satu pemimpin di lapangan, De Jong merasa frustasi karena upayanya berkomunikasi dan meminta penjelasan tidak mendapat respons yang semestinya, sehingga membuat situasi pertandingan semakin sulit bagi Barcelona. Menurut De Jong, beberapa keputusan krusial sangat mempengaruhi hasil akhir. Ia menegaskan bahwa Barcelona sudah berjuang maksimal dan menunjukkan semangat untuk bangkit, namun merasa tidak mendapatkan perlakuan adil pada momen-momen penting. Padahal peluang untuk setidaknya membawa pulang hasil positif terbuka lebar jika situasi berjalan lebih seimbang. Kekecewaan itu pun semakin terasa karena timnya sedang berusaha keras mengejar ketertinggalan. Meski emosinya terlihat jelas, De Jong menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan sekedar luapan amarah. Baginya, pernyataan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pertandingan dan profesionalisme di lapangan. Ia berharap ke depan pemain dapat fokus sepenuhnya pada permainan tanpa dibayangi kontroversi yang berulang. Sikap tegas Frenkie de Jong ini mencerminkan jiwa kepemimpinan yang kuat di tengah situasi sulit. Di saat hasil tak berpihak, ia memilih berdiri di garis depan untuk menyuarakan apa yang dirasakan tim, sekaligus menegaskan bahwa Barcelona pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Bagaimana pendapat Anda soal reaksi Frenkie de Jong dan kontroversi yang terjadi dalam laga tersebut? Tulis komentar Anda dan ikut berdiskusi. Ter Stegen tegas tolak West Ham, pilih setia bersama Barcelona. Di tengah godaan dari Premier League pada bursa transfer Januari 2026, sang kapten memilih bertahan di Spotify Camp Nou. Keputusan ini menegaskan komitmennya untuk terus memimpin Barcelona dalam perburuan gelar. Marc-Andre Ter Stegen kembali menjadi sorotan di tengah panasnya bursa transfer musim dingin Januari 2026. Penjaga gawang utama sekaligus kapten FC Barcelona itu ramai dibicarakan setelah muncul kabar ketertarikan serius dari klub Premier League, West Ham United. Namun, kiper asal Jerman tersebut dengan tegas menutup pintu untuk hengkang. Baik tawaran pinjaman maupun transfer permanen ke London langsung ditolaknya demi tetap bertahan di Spotify Camp Nou. Keputusan ini menegaskan loyalitas Ter Stegen terhadap Barcelona, sekaligus kepercayaannya pada proyek yang dibangun pelatih Hansi Flick. Sang kapten memilih fokus penuh membawa Blaugrana menjaga posisi puncak klasemen La Liga serta mengejar target besar di Liga Champions musim ini.
Di mata internal tim, sikap tersebut dinilai sebagai suntikan moral penting di tengah persaingan yang semakin ketat. Performa Ter Stegen di awal 2026 pun masih berada di level elit. Ia tampil krusial saat Barcelona menjuarai Piala Super Spanyol di Jeddah, termasuk dalam kemenangan dramatis atas Real Madrid yang penuh tensi. Tak hanya di atas lapangan, kepemimpinannya di ruang ganti juga dianggap vital, terutama dalam membimbing lini pertahanan muda agar tetap solid dan percaya diri. Meski Barcelona sempat menelan kekalahan tipis dari Real Sociedad pada 18 Januari lalu, posisi Ter Stegen sebagai kiper utama tak tergoyahkan. Ia bahkan terus memburu catatan sejarah sebagai salah satu pemain asing dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Kini, sang kapten memusatkan perhatian pada laga krusial berikutnya di kompetisi Eropa. Menurut Anda, seberapa penting peran Ter Stegen bagi stabilitas dan ambisi Barcelona musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut berdiskusi. Flick pilih evaluasi internal usai kekalahan Barcelona. Ia mengakui ada keputusan penting yang memengaruhi jalannya pertandingan. Meski demikian, Flick menegaskan fokus utamanya adalah memperbaiki ketenangan dan ketajaman tim. Hansi Flick tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya usai Barcelona harus mengakui keunggulan lawan dalam lanjutan Liga Spanyol. Pelatih asal Jerman itu menilai hasil akhir sama sekali tidak mencerminkan jalannya pertandingan, terutama karena Barcelona dinilainya tampil dominan dan mampu mengontrol permainan sejak menit awal. Meski demikian, dominasi tersebut gagal diterjemahkan menjadi hasil positif. Menurut Flick, para pemainnya sudah menunjukkan intensitas, keberanian, dan kualitas permainan yang ia harapkan. Barcelona mampu menciptakan sejumlah peluang dan menekan lawan di berbagai fase pertandingan. Namun, ia menyoroti lemahnya efektivitas di momen-momen krusial sebagai faktor utama kegagalan timnya. Ketika peluang datang, Barcelona tak cukup klinis untuk mengubahnya menjadi gol. Flick juga menyinggung adanya beberapa keputusan penting yang turut memengaruhi jalannya laga. Kendati begitu, ia memilih bersikap realistis dan tidak ingin larut dalam polemik. Fokus utamanya adalah evaluasi internal. Ia menegaskan bahwa Barcelona seharusnya bisa tampil lebih tenang dan tajam dalam penyelesaian akhir, tanpa menggantungkan harapan pada faktor di luar kendali tim. Kekalahan ini disebut Flick sebagai pelajaran berharga. Ia mengingatkan bahwa musim masih panjang dan satu hasil buruk tidak boleh merusak fokus tim. Konsistensi, kedewasaan dalam mengelola pertandingan, serta kekuatan mental untuk bangkit dari situasi sulit menjadi pekerjaan rumah yang ingin segera ia benahi. Menutup pernyataannya, Hansi Flick menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan performa Barcelona. Ia yakin, dengan kerja keras dan fokus penuh pada laga-laga berikutnya, Blaugrana mampu kembali ke jalur kemenangan dan menunjukkan karakter sebagai tim besar. Bagaimana pendapat Anda soal evaluasi Hansi Flick dan performa Barcelona di laga ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Lamine Yamal disorot tajam, warganet terbelah usai Barcelona tersungkur. Sebagian pihak melontarkan kritik keras terhadap performanya, namun tak sedikit pula yang menilai sang pemain muda tak pantas dijadikan kambing hitam atas kekalahan tim. Lamine Yamal berada di bawah sorotan tajam setelah Barcelona menelan kekalahan menyakitkan dari Real Sociedad. Tak lama usai laga, nama winger muda tersebut langsung ramai diperbincangkan di media sosial dengan beragam reaksi yang sebagian besar mengarah pada performanya di pertandingan tersebut. Sebagai salah satu talenta paling menjanjikan milik Blaugrana, ekspektasi besar kembali diletakkan di pundaknya. Dalam laga itu, kontribusi Lamine Yamal dinilai belum cukup memberi dampak signifikan. Beberapa peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan, sementara pergerakannya kerap teredam oleh tekanan pertahanan lawan. Situasi ini memicu kekecewaan sebagian pendukung yang berharap sang wonderkid mampu menjadi pembeda di saat tim membutuhkan inspirasi. Gelombang kritik pun membanjiri media sosial. Sejumlah warganet menyebut Lamine Yamal kurang tajam dan terlihat kesulitan menghadapi intensitas permainan. Sorotan tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap setiap penampilan pemain berusia sangat muda yang selama ini sering dipuji karena keberanian dan kualitasnya. Meski begitu,
Banyak pula suara pembelaan yang muncul. Tidak sedikit yang menilai Lamine Yamal tak pantas dijadikan kambing hitam atas kekalahan Barcelona. Faktor usia dan proses perkembangan dianggap wajar, membuat performanya belum selalu stabil. Tekanan besar di level tertinggi sepak bola Eropa jelas menjadi ujian berat bagi pemain seusianya. Menurut Anda, apakah kritik terhadap Lamine Yamal sudah berlebihan atau justru bagian dari proses menuju pemain besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.